Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ervina Maulida sebagai dosen pengampu mata kuliah Talenta Manajemen. Kami kelompok 5 yang terdiri dari saya, Puji Astuti, dan rekan saya, Puji Ajmala, akan mempresentasikan tentang studi kasus kami, yaitu analisis kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan di era digital pada PT Pegadaian. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dengan NIM 1705622053 dan rekan saya Puji Ajmala dengan NIM 1705622113. Tapi pembahasan kita pada artikel yang akan kita bahas yaitu adalah konsep kompetensi, konsep kinerja karyawan, hubungan antara kompetensi dan kinerja karyawan, lalu kompetensi yang dibutuhkan di masa depan pada PT Pegadaian, pengaruh era digital terhadap kompetensi dan kinerja karyawan, serta tantangan dalam pelatihan kompetensi di era digital. Artikel yang akan kita bahas pada kali ini berjudul Analisis Kompetensi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan di Era Digital pada PT Pegadaian Persero. Ringkasan kasus yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana kompetensi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan di era teknologi pada PT Pegadaian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi karakteristik karyawan, persepsi mereka tentang kompetensi, dan pengaruh kompetensi terhadap kinerja mereka. Pembahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Puji. Baik, materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsep kompetensi karyawan dan juga konsep kinerja karyawan. Yang pertama, konsep kompetensi yaitu konsep yang merujuk pada kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang lebih efektif. Nah, kompetensi ini bukan hanya mencakup kemampuan teknis yang spesifik terkait dengan suatu profesi atau pekerjaan, tapi juga mencakup kompetensi non-teknis, contohnya kayak kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, kemudian bekerja sama di dalam tim. Nah, kemudian kompetensi ini dibagi lagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada kompetensi inti. Nah, di kompetensi inti ini, kemampuan dasarnya harus dimiliki oleh semua karyawan di dalam perusahaan tersebut. Contohnya seperti yang sudah dibilang tadi, yang pertama itu ada kemampuan komunikasi yang baik, kemudian ada sikap profesional, dan juga kemampuan dalam bekerja sama, terutama dalam tim. Yang kedua ada kompetensi fungsional. Nah, yang kedua ini lebih spesifik dan berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Contohnya, seperti kemampuan teknis seorang insinyur, atau kemampuan akuntansi seorang akuntan, atau kemampuan desain grafis dari seorang desainer. Nah, karena individu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka itu lebih mungkin untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa kompetensi ini bisa menjadi dasar dari produktivitas pribadi dan juga kesuksesan organisasi. Yang kedua, ada konsep dari kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan ini adalah ukuran dari seberapa baik sih seseorang karyawan memenuhi tanggung jawab dan tugas yang diberikan di tempat kerja mereka, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, kinerja karyawan ini diukurnya gimana sih? Nah, diukurnya melalui berbagai faktor, contohnya seperti efisiensi karyawan tersebut, produktivitas, kualitas kerjanya, terus perilaku kerjanya tuh seperti apa, baik atau tidak. Next. Selanjutnya, apa sih hubungan antara kompetensi dan juga kinerja karyawan? Nah, karyawan dengan kompetensi yang tinggi biasanya memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik, lebih cepat, bahkan dengan lebih sedikit kesalahan, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Tapi sebaliknya, karyawan yang tidak
mempunyai begitu banyak kompetensi yang sesuai dengan kecenderungannya, biasanya memungkinkan mereka untuk, eee, menyelesaikan tugas mereka lebih lama. Nah, di dalam penelitian yang dilakukan di PT Pegadaian ini telah terbukti nih bahwa kompetensi itu memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan. Nah, ini terlihat dari hasil analisisnya menggunakan metode SIM PLS yang menunjukkan bahwa tingkat kompetensi yang lebih tinggi dimiliki seseorang karyawan sebanding dengan tingkat kinerja mereka. Karena mengingat bahwa PT Pegadaian ini menanggapi tantangan bisnis yang dinamis. Selanjutnya adalah kompetensi yang dibutuhkan di masa depan yang dibahas di artikel studi kasus kita pada kali ini. Yang pertama, di PT Pegadaian ini diharapkan pada para karyawan ini bisa melakukan yang namanya pemecahan masalah atau problem solving, di mana pemecahan masalah adalah kunci dalam meningkatkan kinerja di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Nah, di era digital dan masa depan, kemampuan pemecahan masalah ini kan semakin penting. Jadi, karyawan yang mampu berpikir logis dan sistematis dalam menghadapi tantangan-tantangan baru akan sangat dibutuhkan. Lalu, kompetensi yang dibahas dalam artikel yang selanjutnya ada adaptasi terhadap teknologi, di mana di masa depan banyak pekerjaan yang akan bergantung pada teknologi baru seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan komputasi awan, di mana mereka yang cepat menguasai teknologi ini akan memiliki nilai lebih tinggi di tempat kerja. Lalu ada keterampilan berpikir konseptual. Nah, karyawan itu diharapkan memahami gambaran besar dan mampu berpikir secara logis, objektif, dan sistematis yang akan menjadi suatu aset yang berharga untuk mereka sendiri. Di mana di masa depan ini pekerjaan kan akan semakin kompleks sehingga kemampuan berpikir konseptual ini sangat penting. Lalu ada pengaruh era digital terhadap kompetensi dan kinerja karyawan. Nah, teknologi yang berkembang begitu cepat juga membuat kemampuan beradaptasi menjadi sangat krusial. Di dunia kerja sekarang itu tuh penuh ketidakpastian dengan tren dan alat baru yang terus bermunculan. Kedepannya penguasaan teknologi ini bukan lagi sekadar tambahan, melainkan syarat wajib. Nah, karyawan harus terus perlu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan tahu cara menggunakannya secara efektif agar tetap kompetitif di perusahaan. Nah, secara keseluruhan, era digital ini menuntut karyawan untuk memiliki keterampilan yang lebih dari sekedar teknis. Mereka yang bisa beradaptasi, menguasai teknologi, berpikir kreatif, berkolaborasi virtual dengan baik, akan lebih siap menghadapi masa depan di dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi-kompetensi ini akan menjadi modal utama bagi siapapun yang ingin berkembang dan sukses di lingkungan kerja yang serba cepat dan berbasis teknologi untuk di masa yang akan datang. Lalu ada tantangan dalam pelatihan kompetensi di era digital. Nah, di masa depan, tantangan yang biasanya muncul adalah yang pertama itu kesenjangan teknologi, di mana kesenjangan ini menciptakan ketimpangan dalam proses belajar dan adaptasi karyawan. Nah, tidak semua karyawan ini memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama. Semakin besar mungkin sudah akrab dengan teknologi yang baru, tetapi masih ada karyawan yang merasa tertekan karena mereka harus belajar dari nol lagi. Yang tantangan kedua yaitu kecepatan perubahan teknologi. Nah, kecepatan perubahan ini membuat karyawan itu merasa seperti berada dalam perlombaan tanpa akhir, di mana ketika karyawan baru saja selesai mengikuti pelatihan untuk menguasai satu sistem atau alat teknologi, tidak lama kemudian muncul teknologi baru yang jauh lebih canggih. Yang tantangan ketiga ada tuntutan kemampuan berpikir kritis dan kompleks. Meski berpikir kritis dan kompleks ini dibutuhkan di masa depan, namun tuntutan untuk berpikir kritis ini bisa menjadi tantangan bagi suatu perusahaan. Karena di era digital ini, kemampuan untuk berpikir kritis, sistematis, dan cepat dalam mengambil keputusan ini kan sangat diperlukan. Namun, tidak semua orang secara alami memiliki kemampuan tersebut. Lalu, tantangan selanjutnya ada kebutuhan pelatihan yang lebih fleksibel dan personal, yaitu pelatihan yang satu ukuran untuk semua one size fit all,
ini seringkali tidak lagi efektif di era digital. Karyawan memiliki latar belakang yang berbeda, yang beragam, gaya belajar yang berbeda juga, serta kebutuhan pelatihan yang spesifik. Nah, tantangan bagi perusahaan ini adalah bagaimana sih perusahaan ini menyediakan pelatihan yang cukup fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu karyawan. Lalu yang tantangan terakhir yaitu keterbatasan sumber daya dan infrastruktur teknologi. Keterbatasan ini bisa berupa akses ke perangkat yang diperlukan, konektivitas internet yang buruk, atau kurangnya platform digital yang memadai. Baik teman-teman, setelah kita menjelaskan mengenai konsep kompetensi, konsep kinerja karyawan, hubungan antara keduanya, kemudian kompetensi apa sih yang dibutuhkan di masa depan, pengaruh di era digital, kemudian tantangannya apa saja. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa era digital ini telah berubah dan juga mengubah kebutuhan kompetensi di dunia kerja secara signifikan. Teknologi ini terus-menerus berkembang menggantikan pekerjaan rutin sehingga perusahaan ini sekarang lebih mencari karyawan dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga kreatif. Selain itu, adaptasi menjadi kompetensi kunci karena perubahan yang cepat dan ketidakpastian yang tinggi di lingkungan pekerjaan. Nah, kemampuan menggunakan teknologi, berpikir out of the box, dan juga berkolaborasi secara efektif juga semakin penting. Karena kompetensi-kompetensi ini akan memungkinkan karyawan untuk tetap relevan, kompetitif, dan membantu berkontribusi lebih dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Puji. Selanjutnya adalah saran. Nah, perusahaan ini sebaiknya fokus pada keterampilan karyawan dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui program pelatihan yang relevan. Nah, terus perusahaan juga bisa menyediakan pelatihan teknologi yang terus diperbarui agar karyawan ini dapat beradaptasi dengan cepat. Lalu lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan inisiatif dari karyawan itu tersendiri. Misalnya, dengan memberi penghargaan bagi mereka yang menghasilkan inovasi. Terakhir dari kami, yaitu perusahaan perlu memperkuat kemampuan kolaborasi dan komunikasi karyawan, terutama karyawan yang bekerja dengan tim lintas departemen dan lokasi. Sekian pemaparan kelompok kami pada kali ini mengenai studi kasus analisis kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan di era digital pada PT Pegadaian. Semoga materi dan juga studi kasusnya akan memberikan kalian sedikit insight untuk lebih mengetahui mengenai kompetensi dan juga kinerja karyawan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.